Akhir-akhir ini publik dihebohkan dengan 5 kader NU yang pergi ke negeri Zionis dan bertemu dengan Presiden Zionis. Sungguh sangat disayangkan ketika saudara kita yang berada di Palestina sedang mengalami pembantaian oleh pihak Zionis, tapi mereka malah mendatangi negeri Zionis tersebut. Dengan sukacita, tampaknya Zionis Israel telah berhasil mencuci otak kaum muslimin Indonesia. Tak tanggung-tanggung, 5 tokoh cendekiawan NU pergi ke rumah Presiden Israel di saat saudaranya bangsa Palestina dibantai. Lebih dasar lagi, MUI Pusat mengundang tokoh Yahudi untuk berbicara kebaikan Israel di Masjid Istiqlal, masjid bikinan Presiden Soekarno yang sangat cinta dengan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali ya guys di kanal YouTube Sutarno Ajaria Adventure. Masih membahas tentang 5 tokoh pemuda NU ya guys, yang katanya Kiai Haji Yahya Stakuf, Ketua PBNU, mereka ini adalah masih anak-anak. Mereka yang melakukan kunjungan pergi ke negara penjajah Zionis Israel dengan katanya membawa misi perdamaian atas nama pribadi ya guys. Ternyata ya guys, kelima tokoh pemuda NU ini pergi ke negeri Zionis, ke negeri Israel, ditemani satu sosok tokoh penting. Mari kita simak penjelasannya, siapakah beliau yang dimaksud ini di kanal YouTube Manhaj Dakwah Pecinta Sunnah. Sekian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini publik dihebohkan dengan 5 kader NU yang pergi ke negeri Zionis dan bertemu dengan Presiden Zionis. Sungguh sangat disayangkan ketika saudara kita yang berada di Palestina sedang mengalami pembantaian oleh pihak Zionis, tapi mereka malah mendatangi negeri Zionis tersebut. Dengan sukacita, tampaknya Zionis Israel telah berhasil mencuci otak kaum muslimin Indonesia. Tak tanggung-tanggung, 5 tokoh cendekiawan NU pergi ke rumah Presiden Israel di saat saudaranya bangsa Palestina dibantai. Lebih dasar lagi, MUI Pusat mengundang tokoh Yahudi untuk berbicara kebaikan Israel di Masjid Istiqlal, masjid bikinan Presiden Soekarno yang sangat cinta dengan Palestina. Maka sangat menarik di sini teman-teman sekalian untuk kita bahas lebih mendalam pada pertemuan kali ini. Jangan ragu untuk terus menyaksikan video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hubungan NU dengan Yahudi. Banyak sekali oknum dari NU yang mengatakan bahwa Wahabi adalah anti-Yahudi. Namun, fakta di lapangan menyatakan bahwa anti-Yahudi sebenarnya adalah NU itu sendiri. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa ada 5 kader NU yang datang ke Zionis Yahudi dan bertemu langsung ke presidennya, yaitu Isaac Herzog. Sudah dikatakan setiap tuduhan itu akan kembali kepada si penuduh jika yang dituduh itu tidak seperti yang dituduhkan oleh si penuduh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Abu Jar radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan dan kekufuran, melainkan tuduhan tersebut akan kembali kepadanya bila ternyata orang yang tertuduh tidak seperti itu. Alasan demi alasan pun bisa dibuat-buat, namun apapun alasannya, apakah itu atas undangan dari NGO, Non-Governmental Organization atau LSM, maka tidak bisa diterima undangan tersebut sebab bisa ditolak undangannya, atau beralasan untuk ilmu pertambangan tetap tidak bisa diterima karena bisa kita belajar dari negeri yang lain. Begitu juga alasannya yang lainnya tetap tidak boleh diterima. Jikapun beralasan untuk melobi perdamaian, mas, bukan kapasitas Anda, karena lobby melobi itu urusan G to G, yaitu government to government, negara ke negara, bukan kapasitas orang sipil ataupun ormas, jadi tetap tidak bisa diterima. Perlu diketahui bahwa teman-teman sekalian, untuk mengurus visa ke negeri Zionis saja itu harus lewat jalur khusus karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negeri Zionis.
Maka jawabannya hanya ada dua, mengurus visa dari luar negeri yang memiliki hubungan diplomatik ke negeri Zionis, atau memang orang dalam negeri yang memiliki kekuatan untuk mengurus visanya. Karena kita ketahui meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik, namun Indonesia memiliki hubungan perdagangan dengan negeri Zionis. Buktinya impor dari negeri Zionis semakin meningkat. Dan juga sangat tidak mudah untuk bertemu dengan presiden negeri Zionis. Dan ini jawabannya hanya ada dua, entah NGO yang mengundang itu memiliki kedekatan dengan Presiden Zionis, atau memang ada orang dalam yang menyediakan jalur khusus. Mereka kelima perwakilan tersebut mengatakan tidak mewakili pihak NU. Mungkin bisa benar dan juga mungkin bisa salah, tapi sebelumnya Gus Dur, Cak Nur atau Nurkolim Majid yang sangat getol membela Yahudi Israel, juga Gus Sakup, ketua PBNU sekarang, mengunjungi Israel di tengah bara peperangan yang betul-betul membara. Sekarang kelima kader NU ini ke Israel, apapun alasannya, sungguh ini ciri anjloknya moralitas. Sudah saatnya NU berbenah diri dari dalam. Mungkin kajian-kajian al-wala al-bara dirutinkan, dan perlu juga NU menyeleksi anggota-anggota yang pro Israel. Selain menyakiti umat Islam, bagaimanapun para pendiri NU sangat terkenal sikapnya yang anti dengan Israel. Apalagi NU mengklaim sebagai ormas terbesar di Indonesia. Tentunya pengaruhnya terhadap masyarakat sangat kuat. Ada sebuah fakta yang menarik akan kita buka di sini, yaitu koalisi campur sari. Jadi begini faktanya teman-teman sekalian. Organisasi Rahim atau The Ibrahim Heritage Study Center for Peace itu merupakan koalisi antar salah satu lembaga dalam naungan Nahdlatul Ulama, yaitu Ba'sul Masair NU, dengan dua yayasan Yahudi, SKM Indonesia atau ECI, dan Paguyuban Bani Nuh. ECI ini didirikan oleh WNI berdarah Yahudi Belanda, Yemen, dan Yahudi Turki. Sementara Paguyuban Bani Nuh dinaungi oleh Noahid Academy Israel dan Institute for Judaism and Civilization. Jadi kerjasamanya sistematis, bukan semata-mata termakan propaganda seperti kata Gus Nadir atau perkataan Yahya Sakup, belum cukup umur. Sebab itulah ketika bertemu Presiden Israel tempoh hari bersama bocah-bocah nakal NU, Jainul Ma'arif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, Sukron Mahmud, dan Iza Anafisa Dania, turut hadir pula Yahudi lokal yang bapaknya Kristen dan ibunya Muslimah, Yakob Bahrut, Rabi dari Sinagog Sa'ar Asyah Ma'im, Sulawesi Utara. Umat perlu diamankan juga. NU juga perlu diselamatkan dari oknum-oknum pengurus yang menggunting dalam lipatan, merobohkan bangunan dakwah yang didirikan oleh para pelopor dan dijaga oleh para kiai dan para masyayikh yang lurus dan ikhlas, tapi tidak berada di lingkup struktural organisasi. Maka ada sebaiknya kita mengenal sosok 5 aktivis NU dengan 1 orang rabi Yahudi. Maka akan kita mulai dari sosok Rabi Yakob Barus, adalah pemimpin jamaat Yahudi Indonesia yang ikut 5 kader NU yang bertemu dengan Presiden Israel. Sosok Rabi Yakob Barus ternyata juga turut hadir bersama dengan 5 tokoh kader NU untuk bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. Nama Rabi Yakob Barus sendiri dikenal sebagai pemimpin dari jemaat Yahudi asal Indonesia. Dalam foto pertemuan 5 tokoh kader NU dengan Presiden Israel mendapat kecaman dari banyak pihak, mengingat Indonesia sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Adapun kelima orang itu ialah Sukron Makmun, Wakil Ketua PWNU Banten, Jainul Ma'arif, dosen Unwisia, Munawir Aziz, Sekum PP Fagarnusa, Nurul Bahrul Ulum, Wakil Koordinator Bidang Media Informasi, Penelitian dan Pengembangan PP Fatayat NU, dan Iza Nafasia Dania, Wakil Koordinator Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup PP Fatayat NU. Lantas siapa sebenarnya Rabi Yakob Barus yang juga turut hadir dalam pertemuan tersebut? Yakob Barus sendiri adalah Rabi Yahudi sekaligus pemimpin Sinagog Sa'ar Hasyamayim Tondano Minahasa, Sulawesi Utara. Pria ini lahir pada tanggal 14 November tahun 1982. Ini bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum di Universitas Samratulangi. Adapun Rabi Yakob berasal dari keluarga yang berbeda agama. Ayahnya adalah penganut Kristen Protestan, sedangkan sang ibu beragama Islam. Namun ia memutuskan untuk memilih berbeda keyakinan dengan menganut Yahudi. Keputusan ini sudah menjadi tekad bulatnya usai sang nenek dari pihak ibu memberitahu kepadanya jika ia mempunyai keturunan Yahudi. Ia menelusuri silsilah keluarga ketika duduk di bangku SMP. Yakob Barus mendapat informasi jika kakek buyutnya dari garis ibu adalah Elias van Bruggen yang merupakan seorang imigran Yahudi dari Belanda. Melihat dari laman media sosialnya Instagram, Yakob memiliki hampir 3.000 pengikut. Dalam postingannya,
Ia terlihat pria berusia 40 tahun ini aktif berorganisasi dan mengikuti kegiatan bertemu dengan orang-orang penting. Maka teman-teman sekalian, sekarang kita sudah mengenali siapa sebenarnya yang anti-Yahudi. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.